Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto Sanha. Saya sebagai salah satu dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Syariah Islam Universitas Islam ini di dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan deskripsi tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Dagang, yang mana mata kuliah ini, Hukum Dagang ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa di Fakultas Ekonomi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya di program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang mana di dalam mata kuliah Hukum Dagang ini berbobot 2 SKS yang terdiri dari 16 kali pertemuan, yang di dalamnya juga termasuk pertemuan untuk melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun materi yang akan kami sampaikan di dalam pertemuan kuliah Hukum Dagang ini diantaranya adalah materi-materi yang berkaitan dengan istilah dan pengertian yang ada di dalam hukum dagang, sejarah hukum dagang, serta perkembangannya sampai dengan saat ini, serta sumber-sumber hukum dagang dan beberapa pengertian di dalam hukum bisnis lainnya, termasuk diantaranya posisi pedagang, posisi pengusaha, posisi pekerja, dan termasuk juga kita akan mempelajari juga terkait dengan badan usaha, perseroan seperti firma, CV, perseroan terbatas, PT, koperasi, BUMN dan BUMD, dan selain itu juga di dalam materi hukum dagang ini kita juga akan belajar tentang hukum keagenan, tentang perantara, jual beli, perniagaan, dan termasuk juga pembukuan perusahaan, termasuk juga tentang hukum pengangkutan, termasuk juga diantaranya juga tentang kepailitan dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kemudian nanti di akhir materi ini kita juga akan belajar tentang kemungkinan adanya perkembangan hukum dagang, hukum bisnis kita di dalam perkembangan hukum ekonomi syariah yang sedang berkembang dewasa ini. Untuk materi hukum dagang ini, adapun capaian pembelajaran di dalam materi mata kuliah hukum dagang ini diantaranya adalah mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan yang berlingkup luas dan menganalisis beragam hukum dengan teori dan metode hukum dagang yang sesuai secara teori dan penerapan dalam praktek sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang ketiga, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Mahasiswa mampu juga bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Yang keenam adalah mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan analisis hukum dagang untuk menjamin originalitas. Nah, di dalam pelaksanaan mata kuliah hukum dagang ini kita menggunakan metode ceramah dan diskusi di dalam perkuliahan, yang nantinya juga akan memancing semangat mahasiswa untuk membuka referensi-referensi terkini terkait dengan perkembangan hukum dagang dan hukum bisnis pada umumnya. Di dalam pelaksanaan mata kuliah hukum dagang ini, mahasiswa kami berikan kebebasan untuk menggunakan referensi baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk menambah wawasan dan bacaan dalam diskusi di dalam perkuliahan, termasuk juga diantaranya ada 9 buku wajib yang harus dibaca oleh mahasiswa di dalam mata kuliah hukum dagang ini. Kemudian di dalam pelaksanaan mata kuliah hukum dagang ini, mahasiswa juga melakukan pembelajaran. Di dalam melakukan pembelajaran itu, mahasiswa dituntut untuk update informasi khususnya di bidang hukum bisnis.
di bidang hukum dagang sesuai dengan subbab teori yang dibahas setiap kali pada perkuliahan. Kemudian untuk selanjutnya di dalam unsur penilaian kami menerapkan presensi kehadiran sebesar 30%, tugas 10%, kuis di dalam perkuliahan 10%, UTS 20% dan UAS 30%. Nah, untuk selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama, kita simak perkuliahan materi hukum dagang di dalam kelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke, baiklah rekan-rekan mahasiswa sekalian. Ini hari ini adalah pertemuan ketiga dari mata kuliah hukum dagang. Pokok pembahasan tema kita pada hari ini adalah tentang hukum perusahaan. Sebagaimana sudah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa perusahaan itu merupakan sebuah kegiatan usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan terang-terangan dan berkedudukan hukum di wilayah tertentu. Di dalam menjalankan kegiatan usahanya itu, setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mencari laba bagi perusahaan itu sendiri. Jadi harus ada keuntungan yang dikejar. Itu penjelasan kita terakhir pertemuan kita pada beberapa waktu yang lalu. Barangkali dari rekan-rekan mahasiswa sekalian ada hal yang ingin didiskusikan sebelum kita mulai sesi kita pada siang hari ini. Ada Bapak. Silakan. 3. Saya Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmawati. Saya ingin bertanya terkait pertemuan sebelumnya. Bapak pernah menyampaikan tentang badan usaha. Pertanyaannya adalah, apakah badan usaha itu harus berbentuk badan hukum dan didirikan melalui akta notaris? Baik, terima kasih. Dapat kami jelaskan kembali ya. Pada prinsipnya badan usaha itu dapat didirikan oleh orang perorangan maupun didirikan atas dasar perjanjian badan usaha. Seperti halnya badan usaha itu terbagi dari beberapa klasifikasi ya. Dapat kita klasifikasi, ada perusahaan perorangan, ada perusahaan yang berbentuk persekutuan perdata. Perusahaan perseorangan ini bisnis ini dimiliki oleh satu orang. Kepemilikan bisnis ini atas dasar kepemilikan modal. Modalnya dari satu orang, dari orang perorangan, dan dikelola oleh orang perorangan, dan keuntungannya pun juga dimiliki oleh orang perorangan. Ini perusahaan perseorangan. Dan biasanya perusahaan perseorangan ini adalah usaha-usaha kecil. Biasanya. Namun tidak menutup kemungkinan perusahaan perseorangan ini dapat berkembang menjadi cikal bakal perusahaan besar. Contoh misal toko kelontong. Toko kelontong memang toko kecil, usaha kecil, tapi kalau toko kelontong memiliki berbagai cabang di berbagai daerah itu kan lumayan juga. Ini yang perusahaan perseorangan. Bagaimana Pak pendiriannya? Cukup didirikan atas dasar kemauan sendiri. Dia punya modal, dia ingin menjalankan usaha, dia membuka usahanya, berjalan saja. Berbeda dengan perusahaan yang didirikan atas dasar perjanjian. Nah ini, persekutuan perdata. Bagaimana perusahaan persekutuan perdata itu? Merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu. Memasukkan sesuatu itu modal. Bisa berupa barang, bisa berupa uang, bisa berupa alat-alat
usaha dan lain-lain ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang didapat karena usahanya tadi. Ini persekutuan perdata. Di mana diaturnya? Di pasal 16-18 KUH Perdata. Nah, perjanjian ini bisa dibuat di bawah tangan maupun bisa dibuat atas dasar notaris, akta notaris. Contohnya apa? CV, Komanditer Financial, atau firma. Apa lagi? Contohnya perseroan terbatas. Nah, usaha-usaha tersebut, badan usaha yang berbentuk CV, firma, dan perseroan terbatas itu didirikan berdasarkan perjanjian. Didirikan berdasarkan perjanjian antara satu atau dua orang. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Cukup ya? Cukup. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang organ-organ perusahaan, organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan dapat kita klasifikasi menjadi, yang pertama itu ada perusahaan perseorangan. Seperti saya jelaskan tadi, perusahaan perseorangan ini perusahaan yang didirikan atas dasar kemauan seseorang untuk melaksanakan usahanya. Ini perusahaan perseorangan. Usaha apa saja? Apa saja? Kegiatan usaha yang menghasilkan produksi barang atau jasa. Kemudian yang kedua adalah organisasi perusahaan dalam bentuk persekutuan perdata. Seperti tadi saya sampaikan, di sana ada perjanjian 1-2 orang atau lebih bersama-sama ingin mewujudkan suatu bentuk usaha apa di bidang apa, misalkan contoh cleaning service. Jangan kalian remehkan usaha cleaning service. Kalau cleaning service-nya itu serumah sakit misalkan, kalau cleaning service-nya itu jasa segedung perkantoran, itu ya perjanjiannya lumayan. Nanti kita akan belajar juga tentang hukum perjanjian. Organisasi perusahaan dalam bentuk persekutuan perdata itu yang pertama ada firma. Nah, firma ini suatu bentuk badan usaha yang biasanya itu diminati oleh organisasi atau profesi yang sama. Contoh misal advokat. Advokat satu dengan advokat yang lain, dia membuat firma. Biasa kita kenal dengan istilah firma hukum. Atau apoteker. Apoteker itu membuat usaha yang sama di bidang apoteker. Mempunyai profesi yang sama. Kemudian yang selanjutnya persekutuan komanditer atau kita kenal dengan istilah CV. Komanditer Fellowship. CV biasa kita kenal itu. Komanditer Fellowship itu adalah salah satu persekutuan perdata, persekutuan komanditer. Kenapa komanditer? Di sana ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Nah, para sekutu ini bersepakat untuk melaksanakan kegiatan usaha yang sama dengan nama yang sama. Gitu. Antara sekutu aktif dengan sekutu pasif. Sekutu aktif memiliki kewenangan, memiliki tugas untuk menjalankan usahanya. Dia bertanggung jawab penuh untuk menjalankan usahanya. Ini sekutu aktif. Sekutu pasif mempunyai kewajiban untuk menyerahkan modal. Oke, bisa kalian pahami ya, perusahaan dalam bentuk persekutuan perdata itu ada firma dan ada persekutuan komanditer atau CV yang biasa kita kenal. Terus kemudian organisasi perusahaan yang selanjutnya adalah perusahaan yang berbadan hukum. Nah, badan usaha itu ada badan usaha yang berbadan hukum, ada badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kalau badan usaha yang berbadan hukum, wajib hukumnya pendiriannya itu melalui akta notaris. Akta notarir. Apa itu akta notarir? Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini siapa? Notaris. Nah, yang pertama ada perseroan terbatas, PT. Jadi kalau kita membuat PT, kita harus menghadap ke notaris. Pak notaris buatkan kita akta pendirian PT.
Jangan datang sendirian. Kenapa? Karena pada prinsipnya PT maupun persekutuan perdata yang tidak berbadan hukum. Persekutuan perdata ini tidak berbadan hukum. Persekutuan perdata tidak berbadan hukum, ada organisasi perusahaan yang berbadan hukum, diantaranya PT. Kita harus menghadap ke notaris untuk dimintakan dibuatkan akta pendirian itu PT. Siapa saja ini pemegang sahamnya, siapa direkturnya, siapa komisarisnya, itu disebutkan nanti. Kemudian selanjutnya ada koperasi. Koperasi ini salah satu bentuk perusahaan yang juga berbadan hukum, yang pendiriannya itu harus melalui akta notaris. Kemudian selanjutnya ada badan usaha milik negara, biasa kita kenal dengan istilah BUMN. Ada BUMN, ada BUMD. Kalau itu di daerah. Apa Pak bedanya? Kalau BUMN itu modalnya itu berasal dari APBN, pemerintah pusat. Contoh misal apa? PLN. Ada lagi contoh misalkan bank BUMN itu ada Mandiri, BRI dan kawan-kawannya yang lain. Itu bank BUMN, modalnya itu semuanya dari APBN. Ada Pertamina, itu modalnya semuanya dari APBN. Kalau APBD itu namanya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Contoh kalau di kabupaten kita apa? Ada BUMD Bank Jatim, itu BUMD milik pemerintah provinsi. Nah, Bank Jatim milik pemerintah provinsi. Kalau di perbankan di Situbondo itu kita memiliki BPR Syariah, nah, itu BUMD. Ada juga Pasir Putih, ada juga Banongan, ada juga PDAM Tirta, itu BUMD. Modalnya semuanya itu berasal dari APBD, dari daerah, kekayaan daerah. Nah, BUMN maupun BUMD ini masih terbagi menjadi dua. Ada yang berbentuk perseroan. Perseroan itu ada komposisi pembagian modalnya 50% plus 1 itu berasal dari APBN maupun APBD. Kalau yang berbentuk perseroan. Kalau yang berbentuk peru itu 99% atau bahkan 100% itu berasal dari APBN atau APBD. Jadi modalnya tidak terbagi. Kalau persero ini terbagi ini modalnya. Contoh misal PLN. Kalau kita lihat PLN itu, PLN atau Telkomsel atau Pertamina itu misalkan PT PLN ya, itu di belakang ada tulisannya TBK. Apa itu TBK maksudnya? Terbuka. Artinya PLN ini dia menjual sahamnya kepada masyarakat umum. Pak, saya punya uang Pak, mau beli saham BPLN, boleh Pak? Boleh. Misalkan uang kalian curi, kan begitu. Oke. Kemudian selanjutnya ada sama di daerah pun juga demikian. Ada perusahaan BUMD yang berbentuk perseroan, ada BUMD yang berbentuk terus. Dari sekian organisasi perusahaan ini ada pertanyaan? Saya Pak. Silakan. Saya ingin bertanya tentang apa maksud penjelasan Bapak terkait bahwa perusahaan harus berkedudukan hukum. Terima kasih pertanyaannya. Kenapa Pak perusahaan itu harus berkedudukan hukum? Karena perintah undang-undang demikian. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 tentang wajib daftar perusahaan, dijelaskan di dalam undang-undang tersebut bahwa setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia. Artinya apa? Perusahaan yang didirikan itu harus tunduk terhadap hukum negara kita, terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan ditentukan di dalam KUHD bahwa perusahaan itu harus berkedudukan tertentu. Dia beralamat di mana? Domisili hukumnya di mana dia? Misalkan di Situbondo atau di Surabaya, jelas di dalam akta pendirian itu disebutkan di sana perusahaan tersebut berkedudukan di Surabaya. Surabaya masih masuk wilayah Indonesia, maka tunduk terhadap peraturan Indonesia. Kenapa penting untuk ditekankan? Karena di dalam perkembangan hukum bisnis ini banyak perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Demikian.
Demikian. Kemudian ada lagi yang lain? Saya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan, apakah setiap perusahaan itu harus berbadan hukum? Apakah setiap perusahaan itu harus berbadan hukum? Jawabannya tidak. Perusahaan itu tidak harus berbadan hukum, tergantung selera kita. Kita mau pakai badan usaha yang berbentuk apa? Kalau kita mau pakai bentuk usaha yang berbentuk PT, maka mensyaratkan PT itu sebagai suatu konsekuensi hukum dia harus berbadan hukum. Kalau kita hanya ingin menjalankan usaha dalam kegiatan tertentu, misalkan dalam bentuk CV, pengadaan barang dan jasa yang tidak membutuhkan modal besar, misalkan hanya berbentuk CV saja, ya kita cukup membuat CV saja. Karena dapat kita pahami bahwa badan hukum itu ya, dari sisi pengertian, badan hukum merupakan suatu badan selain orang yang secara hukum diperlakukan sama seperti orang, yang mana badan hukum itu dapat dibebani hak dan kewajiban. Bahkan badan hukum itu dapat memiliki harta kekayaan. Nah, ini badan hukum. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, tadi banyak hal yang sudah kita sampaikan, sudah banyak hal yang sudah kita diskusikan, namun setidaknya dapat kita pahami bahwa badan usaha itu terdiri dari badan usaha yang tidak berbadan hukum, ada juga badan usaha yang berbadan hukum. Nah, penting untuk dipahami di sini adalah bagaimana Pak terkait dengan badan usaha yang berbentuk BUMN atau BUMD. Bagaimana ketika terjadi kerugian di sana, PLN merugi, Pertamina merugi, ini kan modalnya dari negara. Apakah ini termasuk menjadi kerugian negara? Itu kan menjadi pertanyaan kita. Nah, sebelum dijawab silakan kalian cari banyak referensi, nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini menjadi banyak tambahan ilmu ya untuk kita. Dan silakan kalian buka lebih banyak lagi referensi-referensi tentang hukum perseroan, hukum perusahaan, dan mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada kuliah hari ini banyak manfaatnya dan barokah. Silakan akhiri perkuliahan kita pada hari ini, siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, silakan jaga kesehatan. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.